Yang itu ke depan ya. Sudah siap? Ini Jura mau udah siap? Nomor 1 siapa? Oh iya, oke. Dari kelurahan Ibu dari mana, maaf? Enggak, silakan. Orang di sini. Dan untuk penerima bansos tidak bisa diwakilkan. Ya. Kedua, apabila KTP-nya di luar Tangsel, harus membawa surat keterangan domisili. Ya. Jadi kalau tidak ada keterangan surat domisili, sebentar. Kalau tidak ada keterangan surat domisili, karena malam, bisa nanti hari Senin ke kantor cabang. Iya. Hari ini kita berada di Kota Tangerang Selatan dan kita menyampaikan salam hormat ke Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan. Hadir Pak Asisten, Camat, lengkap. Sore ini kita menyalurkan bantuan sosial di Kota Tangerang Selatan. Kita mana ini bagian dari birokrasi itu datang melayani, memberikan bantuan kepada masyarakat. Ada banyak macam yang kita sampaikan tadi. Nanti seperti tadi sudah dikutip disampaikan dalam penyampaian yang kami, dan ini semata-mata kita mewujudkan karena memang ini adalah usulan masyarakat. Jadi dari masyarakat dan masyarakat ini dituangkan di dalam kinerja pemerintahan daerah yang tercakup dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Mudah-mudahan ini manfaat bagi masyarakat. Saya sampaikan tadi, jangan dilihat dari besarannya, tapi lihatlah dari kebersamaan pemerintah dan masyarakat. Bansos ini untuk APBD atau APBN? Untuk yang disalurkan oleh provinsi adalah oleh APBD provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Itu disusun sejak dari RKPD di tahun sebelumnya dalam formulasi kebijakan yang disahkan bersama Dewan Bapak Ibu, lalu kita gulirkan dan memang setiap tahun dimulai dari agenda kerja pada bulan Januari. Titik fokusnya kemarin ya Pak, banyak kan hari ini kan program presiden lagi bicara soal pengentasan kemiskinan ekstrim ya Pak. Ya, jadi saya sampaikan ekspedisi reformasi birokrasi berdampak, kita menyasar semua kabupaten kota di Provinsi Banten. Ini adalah tahapan yang ke-7, gabung jadi 8 Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Kita sudah mendatangi bersama mulai dari Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, dan hari ini kita Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Dan itu semua agendanya sama dalam rangka birokrasi hadir melayani, dan yang ditanyakan tadi adalah proses mengaturnya, diformulasi dalam kebijakan daerah, dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten, dan kita memenuhi azas akuntabilitas, efisien dan transparan. Berapa jumlah penerima santunan kematian? Kematian berapa? Tidak ada yang langsung bagi kematian ya. Jadi kita bantuan langsung tunai kepada penerima manfaat, data yang sudah by name by address penerima manfaat itu, dan kita salurkan. Kemudian ada bentuk-bentuk yang lain, tadi ada alat dengar, cengkat ketiak, cengkat kaki 3, kaki palsu, kursi roda, beras 10 kilo per keluarga, kemudian juga alat usaha ekonomi produktif, ada oven, ada chopper, kemudian juga tadi ada kita serahkan bantuan untuk lingkungan, tanaman, lalu kemudian ada bibit,
ada ikan yang langsung diberikan bisa dikonsumsi secara langsung. Tadi yang mendapat manfaat adalah dari pesantren. Lalu kemudian juga kita menggulirkan bantuan-bantuan dalam rangka kesejahteraan sosial lainnya ya, bantuan langsung tunai, dan ini terus bergulir kita persembahkan ke masyarakat. Pak, program yang dilakukan ini apakah diinstruksi dari pusat untuk melaksanakan program bantuan sosial di daerah? Ya, ini adalah program yang kita rumuskan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten. Ada juga di kabupaten kota masing-masing juga memiliki program. Lalu juga ada program nasional juga. Jadi ini tahapan-tahapan sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Kita juga menerima bantuan dari nasional dalam beras dan beberapa bantuan lainnya. Jadi kita tadi sudah menyampaikan ke masyarakat, jangan dilihat dari besarannya, tapi lihatlah dari kebersamaan kita, pemerintah dan masyarakat dalam satu kesatuan. Ini dari Pemprov, bukan dari pusat. Oh ya, ini anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten. Jadi, Pak, kalau strategi untuk mengintervensi kemiskinan ekstrim Pak antara provinsi dengan kabupaten kota supaya tidak tumpang tindih Pak? Ya, jadi itu sudah ada data by name by address. Nah, data yang diakses oleh provinsi, data yang diakses oleh kabupaten kota, walaupun mungkin ada satu atau dua yang terjadi bersama, tapi saya sudah konsulkan bahwa yang penting benar-benar masyarakat menerimanya, tidak ada penyimpangan di sana. Jadi kalau ada satu atau dua yang menerima double, tapi pasti dia menerima, itu bagian yang satu kesatuan dalam program ya, antara provinsi dan kabupaten kota. Nah, kemiskinan ekstrim itu Desel 1 rata-rata problemnya adalah di sektor perumahan, kemudian juga layanan air bersih, jadi tempat WC dan seterusnya, lingkungan yang kumuh. Nah, itu juga kita lakukan bersama dengan kabupaten kota. Kita satu kesatuan. Provinsi memiliki kewenangan apabila kabupaten kota juga mengelompokkan kawasan itu, lalu kita saling memberikan dukungan, intervensi ke sana untuk cakupannya menjadi lebih luas. Tadi kan moderator juga bilang di Tangsel ini ada 1.100, sementara data dari Menko PMK itu ada sekitar 20.000 Pak. Ya. Nah, maksudnya apakah sinkronisasi antara kabupaten kota dengan provinsi itu berjalan baik atau tidak Pak? Oh supaya... ya, tentu ya. Jadi basis data tadi saya bilang, dia ada namanya, ada alamatnya, ya kita berbagi kewenangan antara provinsi, pusat, dan kabupaten kota. Ya, dalam rangka umpamanya stunting ya, kita perkembangan terakhir 2023 itu di awal tahun saja kita sudah menurun hampir 4,5% ya kurang lebih, dan kalau sekarang didata ulang saya yakin sudah menurun jauh. Kita punya target yang diperintahkan Pak Presiden adalah 14% ya 2024. Tapi rasanya kita sudah di bawah itu, di bawah 14%. Nah, ini adalah ikhtiar-ikhtiar kita bersama yang dinamakan pentahelik dalam rangka kegiatan. Tidak saja melibatkan pemerintah, tetapi juga stakeholders. Ada CSR, ada partisipasi masyarakat. Saya menangani stunting, ada banyak dari kandang ayam sendiri menyumbangkan telur, kemudian ada dari badan usaha. Semua kita bersama-sama. Itu yang saya katakan, kalau bersama, berat sama dipikul, ringan sama dijikul. Karena tadi Pak PJ juga sempat bahas